Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami menjelang Imsak, tebar kebaikan Ramadan bersama Ghazali. Dalu niki malam hari ini saya akan berbicara tentang hal yang mungkin belum pernah kalian ketahui sebelumnya. Dan apa itu? Saksikan saja. Nah, ini saya bersama teman saya. Kenapa kok ganti lagi? Iya. Karena teman saya yang dua kemarin itu nggak tahu entah kemana, satunya ada yang nyewu, satunya ada yang bantu jualan ibunya dan lain-lain. Nah, ini karena kami itu sebenarnya banyak orang, tapi ini yang saya panggil khusus. Biasanya nyekel kamera. Biasanya yang buri kamera, saya ingin harap kamera. Masalah ditarik ke depan. Namanya siapa? Perkenalkan saya Fikar Siva saja. Siva Joko. Siva saja. Ya ini mungkin nanti kita akan bahas yang seperti saya omongkan tadi, belum pernah Anda dengar. Gini, saya itu punya teman. Mbiyen ojek itu. Iya, saya dulu tukang ojek belum mondok. Oh ngono. Ya iki berarti member-member lah, kaya awakmu ngono. Tukang ater-ater. Tapi beda iki. Alor mikir. Tapi beda. Kamu kan ater-ater ojek online ya, kadang tuh kadang nom lagi enggak. Diterno itu orang-orang yang mulia-mulia. Kira-kira sing diterno iki dadi jimat. Mas yo dek gak sekolah. Gitu, jarang lah. Jarang sekolah, terus jarang aktivitas belajar. Tapi biasanya mumbul wong iki. Mumbul iki mesti menjadi public figure. Masyaallah. Nah, ngono iki. Ngerti gak apa? Apa kuwi? Apa ya? Sik tak eling-elinge. Jenengane iku kaya ana kiai-kiaine kuwi. Ya jelas nek supir kowe gak sida mumbul, sidane ajur ya kan. Yo i. Wis ngene iki tak temane saiki tak jak ngobrol sopir-sopir para kiai dan ulama. Sing biasane nek ra salah SK ngono kae kira. Sing biasane nek hajatan iku entuk sego kotak iku lho. Nah, iku biasane ngono kuwi sing kita tahu kan iku tok. Lah kita akan bahas lebih dalam perjuangan di balik semua itu, kok enggak hanya dapat nasi kotak itu enggak. Nah, ini kita akan bahas lebih dalam lagi. Ning ora mbek aku. Ya, kita langsung tanya karo koncoku. Aku duwe kanca, duwe kenalan. Sapa sih maksudnya apik woga ono sopir-sopir biasa ya gak kelem. Dia itu adalah seorang founding father. Apa wi? Bapak pendiri. Puding gambare father. Piye wi? Bapak pendiri. Oh, bapak pendiri. Bapak pendiri SK, supir kiai. Supir bayangkan. SK Nusantara. Oh sih, biasanya aku weruh mobil, api-api mobilnya ya. Ono plat SK iku apa? Supir kiai ngono. Mobile duriah-duriah sapa wae, pilih ono SK-ne. Oh kuwi. Iki pendirine SK. Founding father. Omahe ndi omahe ndi? Omahe Purworejo. Sing Jawa Tengah, ana kerajaan-kerajaane. Oh, Jawa Tengah berarti ya. Jawa Tengah. Oh, berarti kita akan langsung tanyakan ke dia saja. Tanyakan ke narasumber saja biar lebih jelas. Asline iki asike apa bahas iki ngono? Dek wingi aku kan bahas ilmu linear lah. Kok ini bulan Ramadan. Terus para kiai itu yang biasanya mobilitasnya tinggi. Sekarang di Magelang, terus selang berapa jam ada di Malang, terus selang berapa jam lagi di Bandungan. Wah, Bandungan. Ada pondoknya di sana. Kita perlu tahu. Mungkin persiapan kita yang sebentar lagi jadi kiai. Oh, berarti gini ya. Biasanya kan ada Roy live kiai ngaji. Mungkin saya di Semarang ngundang kiai di Jawa Timur. Nah, itu kan ada perjuangan mengantarkan. Iya. Oh, berarti yang kita bahas perjuangannya ini. Acara ini gagal loh kalau kiainya nggak sampai. Berarti kalau gagal sopirnya. Ayo, sopir. Oh, berarti kita bahas sopir dan perjuangannya. Sopir dan perjuangan. Sini wis enggak mudeng dong. Enggak mudeng. Mending kancamu ae teleponan koyo apa ngono. Sekarang mari kita hadirkan. Hadir gitu. Aja ngono to. Assalamualaikum, hadir. Iya. Kita sambut founding father SK Nusantara dan pengurus pusatnya juga SK Nusantara, Saudara Muhammad Muhtadil Ilmi. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipun kabare Cak? Sehat. Jarene ganteng. Kira-kira mboten brewoken jenengan di ngoten niku. Oh, niki rasane brewoken niki. Masih positif. Gini ki saya antariksa niki Fikar Mas. Tadi kan saya ngobrol masalah itu loh, perjuangan sebelum on air acara itu kan ada apa ya, di balik layarnya
Tapi sebelum membahas ke perjalanan jenengan kalih para kiai, biarkan niki saya dan teman saya itu lebih mengenal Anda siapa. Mungkin sejak kapan sih jenengan itu bersinggungan dengan dunia hantar menghantar kiai seperti itu? Siap. Masuk Wi. Sebelumnya mungkin saya minta waktunya untuk sedikit memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Muhtadil Ilmi, biasa dipanggil Imi gitu aja. Imi. Gus Imi. Gus Imi. Ya, Imi. Enggak. Biasa panggil akrab Cak gitu. Atau Gu. Ya. Benar-benar ini posisinya di Kediri kan ya? Ya, di Kediri. Ini di Kediri. Gu ya, Gu gitu. Ya, saya biasa dipanggil Imi. Alhamdulillah saya kebetulan berasal dari Purworejo. Kamu dari Purworejo ya? Sama. Iya. Sama ya, sama Mas Wika. Kebetulan saya dari Purworejo. Mungkin setelah kemarin itu sempat di Japri ini sama Mas Wikar. Bahasanya akan ada meeting, akan ada podcast ya, istilahnya podcast ya. Podcast. Tapi jarak jauh karena kita jauh. Tapi tetap dekat akhirnya. Kayak ngobrol depan gini ya. Ya. Iku jaket apa niku Mas? Saya bukan orang jauh Mas. Oh bukan. Saya bukan orang jauh dari sampean. Backgroundnya juga saya Mutahorijin Lirboyo juga. Masya Allah, kok tahu? Gak tahu roh ya? Sering nyupiri boyo apa Mas? Gak pernah kelihatan Mas. Oh iya, barang goib saya. sebulan kali kan gelarnya SAG ya, itu cocok buat saya. Sarjana alam gaib. Atau SAG itu juga bisa AG kayak plat Kediri kan? SAG. Oh SAG. Kalau sarjana Surabaya jadinya SL gitu. Niku Mas Imi, bagaimana awal jenengan? Setahu saya itu kelas 6 itu alur jenengan itu enggak di sini. Dulu muratil ya kan, muratil. Muratil itu apa? Ngaji Quran. Ngaji Quran bar subuh lho riep-riep angel melek. Itu cuma pencitraan Mas. Pencitraan ya. Padahal malamnya nyari ibarat ya kan. Kok tiba-tiba jadi ngelalar jalan gitu loh Mas, tadinya ngelalar SK. Oh SK. G. Gimana itu? Ya. Jadi dulu awalnya itu kebetulan balik saya atau om saya itu merupakan pendereknya menantu Mbah Anwar Mansur waktu itu. Kemudian ada dawuh dari Murabbi Ruhi Kyai Athaillah Salahuddin Anwar sedang mencari supir gitu. Nah kebetulan saya ditanyain sama om saya, kamu kan bisa nyupir gitu, punya mobil berarti dulunya? Punya dong. Ya alhamdulillah di rumah waktu itu ada sarana untuk belajar nyetir waktu itu gitu. Akhirnya dipanggil. Kirain itu belum bisa nyetir, daftar diajari ngono loh Mas. Jadi syaratnya harus bisa nyopir dulu ya, bukan yang ngajari Mbah Yainya itu bukan. Ya itu bukan salah satu syarat mutlak, enggak. Terkadang juga ada yang bisa nyopirnya di pondok pun ada. Ada. Tapi kebetulan jenengan itu sudah bisa dulu sebelum menjadi. Iya, sebelumnya sudah bisa dulu, dari rumah sudah bisa dulu. Akhirnya dipanggil itu tahun 2013. 2013 berarti dewe pertama masuk ya. Pertama kali saya menginjakkan kaki di tanah Lirboyo dengan wajah-wajah yang agak saya masih imut. Iya, saya juga waktu itu ya masih imut Mas. Masya Allah, idamannya arek-arek mesti gitu. Masih laku Mas. Itu kan ada ciri khas tersendiri masih laku. Aduh. Oke. Gini Mas, sebelum kan kita udah perkenalan sama Gus Imi, Cak Imi, udah kenal ya. Kok bisa masuk ke Founding Father? Kan itu perjalanan ke sana ya. Otomatis kan masuk. Lah langsung ke itu aja Mas. Kenapa kok bisa menjadi inspirator dari SK itu loh? Kok bisa tembus SK namanya enggak apa gitu moro-moro SK loh. Piye Mas? Iya. Jadi sejarahnya itu sebenarnya saya mohon maaf kalau dikatakan
founding father ya kurang tepat lah. Dikatakan pendiri itu kurang tepat, akan tetapi ya dari awal berdirinya kebetulan saya itu tahu waktu itu cuma orang 4. Ya dari teman-teman saya bisa nyebutin nama ya. Ya nggak apa-apa. Nama. Ya waktu itu ada Kang Hadik, kemudian supir siapa Kang Ahil, Kang Hadik supir siapa? Oh itu awalnya penderek Mbah Yai Mahin semua itu. Oh Mbah Yai Mahin dari unit Darussalam tahu ya. Nggih. Dan dulu jenengan di situ sebelum Kang ke Indo kan ya? Dulu Gimana? sebelum ke Indo jenengan kan di Darussalam juga. Ya sempat juga Oh, pindah-pindah saya itu. Mondoknya pindah-pindah saya. Meskipun di Lirboyo tapi kamarnya pindah-pindah saya. Makanya tepat sekali tadi awal itu dikatakan SAG ya tepat sekali. Sarjana alam gaib. Pantes kok nggak pernah kelihatan gitu. Iya. Terus berawal dari 4 orang itu penderek Kiai Mahin semua. Iya. Kemudian ada yang namanya Kang Hadik itu punya gagasan lah, dalam arti sopirnya Kiai itu kan banyak ya, banyak. Apalagi nuwun sewu, kita tahu kalibernya Lirboyo itu kan merupakan pondok besar. Tentu masyayikhnya juga banyak, teman-teman sopir juga banyak. Dia memiliki inisiatif untuk gimana sih kalau teman-teman itu dibuatkan wadah ya, namanya kalau masih liar dalam arti masih sendiri-sendiri itu kan kurang kuat ya. Belum terhimpun. Kalau dikasih wadah kan akhirnya menjadi lebih kuat, lebih kompak dan lebih mudah lah gitu. Itu akhirnya yaitu step by step pelan-pelan kita kumpulkan teman-teman terkhusus di Lirboyo. Makanya ya bagaimana banyak bangganya kami dan anda semua bahwasanya kelak akan menjadi sebuah sejarah tersendiri. SK itu juga lahir dari Pondok Pesantren Lirboyo. Itu dari teman-teman kita sendiri. Sejak awal memang sudah namanya SK gitu ya, dan dari Lirboyo. Nah dulu namanya Kang Izam. Dulu itu Kang Izam itu suka banget sama yang namanya bis. Ya, Bismania. Bismania, iya. Kan dulu ada Sumber Kencono ya? Ya. Ingat ya? Nah itu dari Sumber Kencono. Iya, plesetan dari Sumber Kencono itu. Jadi sopir Kiai. KAD, SK, iya. Tadi juga sempat apa? Sego kota gitu. Jadi guyonan seperti itu. Akhirnya dipas-paskan kok pas gitu namanya SK Sopir Kiai. Oke lah, masuklah. Namanya Sopir Kiai itu berdiri pada tahun 2018 bulan Januari. Berarti masih baru-baru ini ya Mas? Belum lama banget. Iya. Kalau dikatakan baru ya memang masih baru sekali SK tahun 2018. Gitu. Oh berarti SK itu himpunannya udah sampai Nusantara, meskipun awalnya di Lirboyo gitu. Ya. Untuk sekarang, untuk saat ini membernya atau anggota kami itu dari Jawa, ada yang dari Sumatera, basicnya di Sumatera Selatan, di Lampung, kemudian ada juga yang dari Kalimantan, dari Sulawesi, dan daerah lain. Tapi gitu. ngene Mas, aku kok cek bingung ini loh. Bingung iki sampean kan sopir Kiai ya. Kiai kan wis suwibu ngono maksudnya sibuk. Derek nek Kiai ning ndi kok isek kober ngurusi SK Nusantara iku lho. Maksudnya motivasinya apa lho Mas? Nambahi gawean. Gini, sebelumnya bisa dikatakan ya oke, saya merupakan pengurus pusat SK Nusantara, tapi tidak bisa sepenuhnya untuk mewakili suara teman-teman dari kepengurusan, juga tidak bisa, tapi paling tidaklah saya bisa sedikit menggambarkan sejarah di dalam SK sendiri ya, bermula dari step by step itu tadi gitu. Sing dadi menarik gak roh wong-wong mesti Mas. Nggih. Dari 4 orang awal itu Mas nggih. Itu yang foto bareng Kiai Marzuki Mustamar itu, bukan? Nah, itu gini. Mulai dari bertahap untuk
mempertemukan teman-teman yang lingkup Lirboyo sendiri akhirnya melebar, karena bagaimanapun kan kita sering berinteraksi, sering bertemu dengan supir-supir kiai lain. Akhirnya sowan ke para tokoh lah ya, diantaranya Yai Marzuki Mustamad, Yai Mustafa Bisri, dan kiai-kiai yang lain. Dan juga tidak lepas yang namanya Lirboyo, bagaimanapun kan juga nuwun sewu ada istilah besanan ya. Besanan ya. Lirboyo dengan sarang, ada ikatan Lirboyo dengan yang lain. Bahkan mungkin dari mobilitas organisasi di PWNU juga kan sering bertemu, berinteraksi dengan supir-supir kiai lain seperti itu. Akhirnya bertambah luas gitu. Lah, itu kan udah terhimpun dalam organisasi. Kerjanya apa, Mas? Maksudnya acaranya ki ngapain ngono lho? Agendanya ngono. Masa ya omong jeneng-jeneng tok ngono, Mas. Kalau melalui media sosial dalam arti WhatsApp, kita juga ada grup-grupnya sendiri-sendiri, tiap daerah juga ada kepengurusan dan kegiatan-kegiatan ya. Kita lebih intensitasnya ke komunikasi gitu. Mengawal semaksimal mungkin semampu kita untuk memantau para masyayikh dalam perjalanan itu. Untuk organisasi sendiri ya, setiap bulan tiap daerah itu juga ada pertemuan gitu. Dan itu efektif, Mas? Maksudnya, alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah selama kita bertugas itu juga misal nuwun sewu contoh kecil saja, ketika ada teman-teman kita yang trouble bisa dibantu dengan teman-teman yang berada di area sekitar Berarti jaringannya luas gitu ya, Mas. Macet dimanapun OTW menjemput kiai, gitu ya. Berarti iya. Istilahnya jadi bantuan terdekat gitu, Mas ya. Nggih. Oke, paham aku. Ngerti ku ya sopir ya syukur nyopiri ngono ae. Tok ngeng wis. Jadi enek grup klub motor ya, Mas. Iya, Mas. Ini mirip jaringannya mirip seperti klub motor ya, Mas ya. Iya, ya seperti halnya komunitas lain lah gitu. Tapi kita juga dalam arti tidak bisa seenaknya untuk nuwun sewu menyombongkan diri ataupun merasa besar sendiri, karena bagaimanapun khidmah itu kan ada berbagai macam bentuknya ya. Khidmah itu ada yang nuwun sewu, ada yang menjadi supir, ada yang kalau di dunia pesantren ya ada yang menjadi abdi dalem di rumahnya kiai, ada yang menjadi koki atau tukang masak, menjaga toko dan lain sebagainya. Tapi kan kita juga mencontoh dari, mungkin kalau di Lirboyo itu kan ada perkumpulan khodimin kan ada juga ya. Kita juga mencontoh itu gitu. Jamiah Al-Khidmah seperti itu ya. Nah, itu Jamiah Al-Khidmah itu ya. Tapi aku ngefans karo iki sa. Nyapa mau nyupir tak apa lo iso? Gak utuh masalah nyupire. Lah apa nih? Tapi beliau itu bisa beliau Cak Imin ini. Cak Imin. Gus ini ya. Bisa berkhidmah sebagaimana potensi terbesarnya. Tadinya kan sebelum berkhidmah sebagai sopir, beliau ini sebagai ketua Kiprok itu apa, komunitas King ya, ayo ta Mas. Awalnya King. Beliau itu pendirinya. Anak jalanan lah yo. Hafal jalan juga. Loh ya. Hafal tapi pelajaran gak hafal sih kita. Yo. Kelas 6 Rois Am ta. Rois Am. Masyaallah. Jadi SK sih dong ini. Tapi kan kalau rasionalnya ya Mas, nyupir itu kan bosen. Terus yang menjadi motivasi senang nyopir terus apa itu loh Mas? Bayaran ora sih Mas? Ora bayaran yo kira-kira yo. Yo enggak ada ya, setelah kita bayaran itu enggak ada. Oh enggak ada ya. Yes. Ibarat kata ya paling ya dikasih nggo tuku rokok, bahasanya kan cuma sedikit. Kan kadang gini tuh Mas, kadang itu ada suara-suara yang enggak sedikit enggak enak gitu didengar. Kadang kan hikmah kok sampai segitu banyaknya. Emang apa sih yang didapatkan dari hikmah ngono loh Mas? Nah ini perlu dikasih paham ini Mas, orang-orang kayak gitu loh. Kalau khidmah, terutama kita yang menjadi supirnya kiai, itu terkadang kita mendapatkan ilmu yang tidak diajarkan di bangku sekolahan. Nah itu misal yang ada contoh misal kita merasa ya pengalaman saya secara pribadi mungkin selama dari tidak lepas dari yang namanya nuwun sewu lah.
insiden. Oh, insiden, nggih. Dulu itu juga awal-awal ya bukan berarti perjalanan saya itu lancar-lancar saja, tidak gitu. Dulu sempat insiden-insiden juga sempat terjadi gitu. Pernah pengalaman di Gresik itu juga insiden. Nah, dari situ akhirnya itu juga mendapatkan ilmu dari beliau gitu. Oh, ya. Mungkin ya jangan-jangan pasti tidak lepas dari pengetahuan tentang ijazah gitu ya. Jasa, ilmu. Nah, gitu ya. Ya, kebetulan waktu itu insiden, akhirnya saya ditimbali sama Mbah Kiai Anwar Mansur. Ditimbali. Mungkin tujuan beliau memanggil saya itu untuk membesarkan hati gitu. Karena bagaimanapun setelah insiden ya shock ya. Insidennya itu insiden shock, privat gitu. Atau bisa diceritakan gitu Mas? Insiden apa ngoten maksudnya? Oh, insiden waktu itu crash. Kebetulan ya itu tradernya saya, kelemahan saya itu waktu itu ngantuk. Oh, ngantuk. Kurang penyakit yang paling paling parah lah. Menang paling itu. Akhirnya kalau crash. kita ngantuk itu resikonya besar. Jelas ini juga pesan untuk teman-teman semua ya. Kalau yang biasa nyupir, tolonglah kalau sudah ngantuk istirahat aja gitu. Oh, guys. Nah gini, waktu itu insiden crash, saya tabrakan sama truk ya, nyundul belakang. Oh, nyundul belakang. Alhamdulillahnya tidak begitu parah. Kita bisa menepi. Waktu itu saya nderek Yayato. Oh, Yayato. Crash, lanjutkan perjalanan sampai pondok lagi kembali. Itu saya ditimbali sama Mbak Anwar. Pas nabrak ndredeg ra Mas sampean. Wedi ora. Wah, gak doyan mangan, gak doyan ngombe, telung dino telung wengi Mas. Nggih. Aduh. Traumanya luar biasa. Akhirnya ditimbali sama Mbak Anwar, saya diberikan ijazah. Nah, ijazah aku gak iki. Ya monggo. Ini untuk umum aja gitu. Untuk umum aja. Untuk pemirsa juga boleh. Saya waktu itu didhawuhi sama Mbak Anwar, "Lek arep lunga, ki aja sampe lali. Nek donga liyane lali gak apa-apa, tapi nek iki aja sampe lali." Wah, nggih, siap. Maca li ila fi Quraisyin ping 3. Itu salah satu ping 7 nggih. Telu itu? Awal ping 3. Oh, ping 3 kali. Awalnya 3 kali ya. Nggih. Awalnya 3 kali. Nah, suatu ketika saya insiden lagi, Mas. Meneh. Kebetulan waktu itu malah saya pas nderek ke Mbah Anwar sendiri. Oh, langsung Mbah Anwar. Tadinya ya kurang sama truk. Ini insiden yang kedua yang saya merasa paling parah lah. Kok terus ki hobi kok musibah Mas? Rakayane pelajarannya kurang. Iki seneng insiden ki hobi apa pancen musibah? Jangan-jangan caper ya Mas. Nasib diperjalanan, resiko diperjalanan seperti itu. Nggih. Terus akhirnya diijazah lagi, ditimbali lagi saya itu sama Mbak Anwar. Ditimbali lagi, dipanggil, diberikan ijazah lagi. Nek arep lunga ojo sampai lali maca li ila fi Quraisyin ping 7. Yo tambah mau 3 7. Awalnya 3 ini mungkin beliau memberikan pelajaran ke saya yang masih belajar. Mungkin kalau ini bisa ping 11 ini Mas, kurang mandi gitu. Alhamdulillah setelah 7 kali ini terus alhamdulillah sampai saat ini alhamdulillah. Meskipun ya ada insiden tapi alhamdulillah diberikan keselamatan semuanya gitu. Itu insiden. Karena pesan beliau pokok lek iso iki maca enggak sampai lali maca li ila ping 7 insyaallah nek arep insiden kok ngopo wae awakmu sih iso mulih utuh. Nggih, kobil tuh. Masyaallah kobilna. Nggih. Oke Mas, ngeten. Dan pelajaran seperti ini jelasnya banyak banget lah ya. Dan nggak mungkin dijelaskan semuanya Mas nggih. Iya. Banyak sekali dia. Tapi ini aku mau kepikiran sifat-sifat buruk ya, metu iki. Kiai kan dua anak ya. Kan kadang putri. Iki kadang nyupiri gak Mas? Anak kiai ayu-ayu lho Mas. Aku melu-melu Mas. Kan ya takut Mas. Nah, ya itu kembali ke attitude ataupun etika kita dalam menderek beliau-beliau ya. Entah kenapa mungkin karena sudah hijabnya ini udah ditutup sama kiai itu jadi sungkan sendiri gitu. Oh gitu. Kalau melihat Duria, melihat keluarga beliau itu
kayak udah spontanitas gitu loh. Cermin di tengah mobil itu, cermin yang di tengah itu langsung balikkan gitu. Balikkan gitu. Sungkan, karena sungkan bagaimana itu tetap sungkan. Oh ini ya. Anu Mas, kalau malah ingat ada jargon bahwasanya orang yang biasanya tidak mendapatkan barokah dari ulama itu malah orang yang paling dekat dengan beliau. Iya, maksudnya gara-gara kan dia paling tahu. Oh, berarti ini otomatis tahu baik buruknya. Oh, cedak yai, roh kebaikan-kebaikan dan lain-lainnya, tapi dia mengumbar apa piye? Nah, kan biasanya itu yang mendapatkan hijab itu gara-gara tahu keburukannya. Nah, mungkin untuk jenengan sendiri, kalau saya lihat perkembangan kehidupan sampean itu insya Allah barokah nih. Oh, tak. Ini kok iso? Kira-kira rime jenengan kan pastinya gak ada rem kan ngoten niku.